Itu per harinya kalau dihapuskan rupiah berapa gitu? Oke. Begini Bu ya, memang ada yang memaknakan fidya itu berupa beras ya. Cuman lebih efektifnya di kekinian sekarang gitu, mosok beras tok gitu. Nek riyen ten kampung-kampung, termasuk ibu saya dulu masih ingat, saya ketika ibu saya tidak puasa karena dari fidyah, itu ngasih berbuka ya seperti siap untuk dimakan. Ya ada lauknya, ada sayurnya, bahkan dikasih teh hangat. Nah, seyogyanya orang yang nggak puasa itu berapa kali makan? 3. Nah monggo, jangan juga ngasih 3 kali. Afdolnya dikasih 3 kali. Jenengan nggak puasa kan 3 kali makan, ngasihnya juga 3 kali makan. Ada yang menafsiri begini, loh nggak perlu 3 karena orang yang puasa hanya 2 kali makan, yaitu buka sama sahur. Monggo, jenengan kalau mau sedekah gak usah dihitung-hitung itu. Gak usah dihitung-hitung itu. Yes, pokoknya sampean duwene mampunya, misalnya dibuat krus uang, lauk, nasi, sayur, minuman sampean gaya harga 10.000. Nek 3 kali makan berarti 30.000 kali berapa tidak puasa, lebih amannya. Namanya sedekah. Anggapnya sedekah ngoten mawon. Nggih. Ustaz saya mampunya enggak gitu 5.000, monggo sesuai yang jenengan makan, monggo. Makanya kalau gitu masjid-masjid itu harus membuat standar Bu. Standar, misalnya ada orang mau fidyah, standarnya masjid ini apa? Ya tadi itu, mau yang harga 10.000 per sekali makan, mau pakai harga 5.000, tetap ngomong sama orangnya, Pak, Bu, sesuai yang panjenengan makan. Walaupun pakai standar 10.000. Ustaz saya tidak mampu saya cuma 5.000. Monggo. Nggih, ngaten nggih. Fidyah niku sebaiknya nggih diberikan di saat pada bulan Ramadan. Itu hitung sama dengan sedekah. Walaupun ada yang mengatakan boleh setelah Ramadan. Boleh setelah Ramadan, cuman jangan kalau kehati-hatian supaya ikut seneng sambil ngekei buka, nggih, ngekei buka kan dapat pahala banyak, ya bukanya, ya sedekahnya kan ngoten ya. Lah monggo itu fidyah. Nah, fidyah siapa saja diantaranya para ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui atau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Monggo. Kalau nggak punya harapan sembuh, sudah sepuh orangnya, nggak kuat, ya monggo. Loh Ustaz, saya nggak punya untuk, ya sudah wis, sudah nggak punya. Mau ngasih fidyah nggak punya, orang fakir miskin, ya sudah. Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah, bukan menghendaki yang sulit. Agama itu enak kalau ngerti. Agama itu enak. Ada yang pertanyaan gitu, Ustaz saya itu orang tidak punya di sini, saya ingin puasa tidak kuat, terus padahal saya tidak kuat Pak, greges kalau pakai puasa, terus tidak kuat, nah, ya sudah wis, ya wis gak poso, gimana? Ini tidak kuat, wis gak duwe, rewel bisa, malaikatnya gemes gitu, oke, ngaten lagi. Oh, siap. Ini kaum laki-laki juga dengarkan ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Okay. Kalau sudah membayar fidyah, apakah membayar puasa lagi? Panjenengan lihat di surat Al-Baqarah yang masalah puasa tadi. Saya baca di berikutnya nggih. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kan gitu ayatnya. Yang mengganti puasa itu menurut ayat itu nggih, mengganti puasa nggih.
Siapa itu? Orang yang sakit ada harapan sembuh. Yang kedua, para musafir, bepergian. Tapi ndelok pergine, mosok nanggone kenjeran terus gak poso. Ustad, macet Ustad. Masalah kenjeran gak poso. Nek zaman Nabi itu pakai unta, soro berangkatnya gitu loh. Lah sekarang mobil AC, apalagi pesawat AC enak, Jakarta cuma 45 menit. Lo mau kate gak poso, kemenyek. Kemenyek, walaupun itu boleh loh guys. Tapi kemenyek. Saya pernah nyoba Bu, saya ke Jember, berangkat setelah sholat subuh sampai Jember jam 10. Balik lagi saya ke Surabaya langsung waktu itu sampai di Surabaya jam 5 sore. Tak coba memang, andai saya tidak kuat saya batalkan. Kan boleh musafir. Saya coba menentok turu mosok kate gak kuat. Nek sopir mungkin nggih. Menentok ASEAN bisnya. Tak coba kuat, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Walaupun itu boleh loh nggih, boleh loh nggih. Nah, jadi yang diganti itu orang yang sakit sama orang bepergian, mengganti puasa pada hari yang lain. Nah, selainnya itu ya fidyah, tidak perlu puasa. Menurut ayat tadi itu, memang itu banyak penafsir Bu ya. Tafsir ini banyak pemahaman ulama seperti itu. Saya lebih cenderung kepada ayat tadi itu. Nek sing loro ada harapan sembuh mengganti puasa. Musafir mengganti puasa. Yang tidak kuat, nah fidyatun ta'amu miskin. Ngeten nggih. Bapak-bapak, protes Bapak Ibu. Tak itu kan Bapak Imam. Nggih monggo. Nggih. Nggih. Bisa tidak disiasati, katakanlah kalau beras itu kan 3 kilo Pak. 3 kilo. Kalau uang katakanlah 50.000. Betul. Misalkan Iya. 1,5 beras, sisa uang senilai dari itu, sehingga 1,5 kilo tadi bisa diambilkan dari uang yang zakat. Oke. Atau gini, biasanya ada beras, ada uang. Oh beras sudah, kemudian dari zakat fitrahnya orang uang itu nanti diberikan ini loh untuk boleh apa tidak? Oke. Sampun? Nggih. Zakat fitrah yang tadi saya sebut dengan berbentuk tidak hanya beras plus uang, gitu. Saya tadi bicara soal ideal, nggih. Idealnya nek beras tok, dia kan masih butuh sayur, nggih. Ini ideal loh, nggih. Ideal. Tapi kalau kembali kepada hadis Nabi, memang yang berupa makanan pokok, makanan pokok. Nah, makanan pokok Indonesia berupa beras. Nah, kalau diartikan secara napa niki? Letterlek, nggih, letterlek. Pokoknya makanan pokok beras. Nah, jenengan kalau memang dibagi tadi misalkan 3 kilo nggih. Yang 1,5 berupa beras, yang 1,5 berupa uang, kan ngoten maunya. Nggih. Kalau hemat kami tidak mensiasati itu, tapi tetap berbentuk beras. Kalau dengan ada sedikit rezeki sampai tambahi uang, ngaten Pak, ditambahi uang, tetap bernilai makanan pokok, tidak mengurangi jatah makanan pokoknya. Cuma dengan kalau rezeki tak tambahan 10.000 untuk beli minyak, telur, nah monggo, tetap tidak mengurangi jatah berasnya. Paham Pak nggih? Tidak mengurangi jatah berasnya. Tetap utuh Pak berasnya, ditambahi sedekah dalam wujud nambahi untuk sayurnya, untuk telurnya. Ben seneng Pak. Alhamdulillah oleh beras, oleh telur. Nah, ngaten. Nah, ngaten nggih. Nah, kalau yang berwujud uang apakah boleh
zakat masjid yang membuka berupa uang, apakah boleh dikasihkan uang? Ada dua pendapat, Pak. Ada dua pendapat, karena lebih fleksibel uang, nah itu loh, Pak. Dan dia pasti juga beli beras, beli yang lain kan gitu ya. Ada yang mengatakan boleh. Intinya nawaitunya zakat fitrah, cuma dalam wujud uang. Yang kedua, tidak boleh. Karena apa? Wong bunyi makanan pokok ya harus makanan. Nah, monggo pakai yang mana jenengan? Pakai yang mana jenengan? Ada dua pendapat itu. Namanya kalau yang beras ya sudah itu fitrah, nggak bisa diganti dengan uang. Tapi kalau zakat mal uang gitu loh, Pak. Yang bertahan di pendapat kalau yang fitrah ya sudah beras, makanan pokok, nggak bisa diganti dengan yang lain. Tapi dulu ada, Pak, ada dulu ada pendapat begini, karena banyak anak sekolah yang tidak mampu saat itu, bagaimana zakat fitrah berbentuk uang digunakan untuk bayari sekolah anak yang tidak mampu. Pernah ada begitu dulu, tapi ditolak, Pak. Ditolak. Oh, nggak bisa, fitrah harus beras, tidak bisa uang. Padahal tujuannya untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah, biaya SPP saat itu diambilkan dari itu. Ada yang nggak setuju. Nah, daripada rame kembali kepada beras. Nah, ada yang berpikir moderat, berpikirnya tidak harus berbentuk wujud semata-mata beras, tapi masih ada penolakan. Nah, monggo jangan pakai yang mana. Pakai yang mana ya. Kalau lebih aman tadi itu, Pak, beras plus uang, sah sodakoh jenengan. Yang penting pokoknya zakat fitrah sudah terbayar. Nah tadi wonten malih, oh nggih, tambah akeh akhirnya. Monggo. Monggo. Oke, pakai mic. Salam. Izin bertanya Ustaz, katanya dengan kalau perempuan itu kan adalah usia produktif ya. Kalau misalkan kita minum pil penunda haid itu bisa supaya puasanya penuh, kemudian nanti puasa. Kemudian yang kedua, hukum ketika membayar lebih utama mana ketika kita membayar hutang puasa dulu atau puasa syawal? Terima kasih. Okay. Ada dua pertanyaan, Bu, yang para ibu-ibu ingin sempurna puasanya sehingga pakai pil untuk menunda haidnya. Ini sama dengan orang haji, ibu-ibu supaya sempurna hajinya pakai pil. Begini, kalau yang namanya puasa itu kan fitrahnya manusia, perempuan harus haid, gitu. Lah haji itu kan terbatas masalahnya, waktunya terbatas. Dan tidak mungkin nanti nunggu lama lagi kan ya. Kalau mau berangkat haji nunggu lama lagi. Orang yang daftar haji, yang berangkat haji terus daftar lagi, baru 10 tahun baru boleh lagi, karena tercover di database. Nanti tahu, oh ini pernah haji, tahu dia di komputer itu, tahu, tidak bisa. Nah, bagi yang ibu-ibu ingin sempurna puasanya pakai pil, apakah itu merupakan Allah ngasih keringanan kepada kaum ibu-ibu? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, kalau jenengan pakai pil kemudian aman selama 1 bulan, aman gitu, tidak masalah di dalam kondisi tubuh, ya monggo. Kan nggak ada larangan, itu juga nggak ada kan. Cuma secara fitrah manusia perempuan mesti ada haid. Kalau pil itu kan mesti ada sesuatu yang harus ditahan kan, ya pil itu mesti ada efeknya kan, mesti ada efeknya itu ya. Kalau hemat kami lebih baik digunakan keringanan dari Allah, itu rukhsah dari Allah untuk itu, pahalanya sama kok, Bu. Jadi panjenengan nggak puasa karena haid itu pahalanya sama dengan waktu puasa, karena Allah ngasih haid dan itu harus dikeluarkan untuk nopo kesehatan.
Itu kan berarti Allah sudah mikir. Allah sudah mikir sampai ini. Allah pasti tahu kan? Allah pasti tahu. Ini gak ditokno bahaya. Makanya dikeluarkan saja. Pahalanya sama. Karena apa? Allah itu menilai setiap harinya. Oh, orang ini kalau nggak haid puasa kok. Oh, orang ini kalau nggak haid ngaji kok. Oh, orang ini kalau nggak haid ke masjid kok. Oh, orang ini nggak haid. Itu Allah menilai tiap harinya. Sama pahalanya. Sama dengan bapak-bapak misalkan ya, rajin ke masjid terus sakit nggak ke masjid, pahalanya sama. Karena apa? Istiqomah. Lo bapak itu gak ono ya, malaikatnya nak lo loro, pahalanya sama. Oh bapak ini lungo, ono kepentingan, pahalanya sama. Karena Allah menilai tiap harinya. Nek wis tiap hari gak tahu poso terus haid, ya sama aja. Lah monggo pakai yang mana jenengan? Kalau dianggap itu keringan dari Allah dan itu kemuliaan sebagai seorang ibu, Allah ngasih keistimewaan, pahalanya sama. Saya kira lebih baik dimanfaatkan, toh pahalanya sama. Yang kedua, lebih afdol mana? Syawal dulu atau ganti puasa dulu? Niki dua pendapat, sama Bu. Kalau jenengan mau ganti puasa di bulan Syawal, gitu. Sementara Syawal itu terbatas di bulan Syawal. Terbatas pada bulan Syawal. Nah, di ayat tadi apa kata Allah? Fa'iddatum min ayyamin ukhor, diganti pada hari yang lain. Nah, Allah nggak nyebut kapan. Pokoknya diganti pada hari yang lain. Jenengan kalau memungkinkan dalam bulan Syawal yang ganti poso terus Syawal, monggo. Memungkinkan loh nggih. Kalau memungkinkan, kalau enggak karena Syawal terbatas hanya 1 bulan tok waktunya, kok celah entek, ya Syawalnya dulu. Kondisional saja, kondisional. Allah itu tahu waktunya Syawal cuma terbatas. Tapi kalau ganti puasa bisa setelah Syawal. Yang penting nawaitunya ganti, yang penting loh, yang penting nawaitunya ganti loh. Orang males loh ya. Terus puasa Syawal ya. Soro nek sing ngene iki. Ngaten nggih. Monggo pakai yang mana? Kalau mau yang Ramadan dulu diganti, monggo. Setelah itu baru bulan Syawalnya, monggo. Puasa 6 hari. Pokoknya tidak harus diurut yang 6 hari itu, Bu. Pokoknya dalam bulan Syawal. Mau urut, monggo. Ketika hari pertama puasa, tidak boleh kan, Bu. Cuma kalau hari kedua, jenengan banyak orang silaturahim sampean poso kok sawangane gitu. Monggo kula poso melawete. Nggih. Nah, dengan kalau silaturahim waktu poso kan disuguhi jajan nggih, minum, menghormati yang punya rumah. Yang punya rumah ingin memuliakan tamunya. Ya sudah, jangan puasa dulu. Nek waktunya musim silaturahim ditunda dulu. Nah, kan enggak enak. Poso rek. Nah, kan enggak enak. Kita memuliakan yang punya rumah. Yang rumah memuliakan tamunya, kan ngaten nggih. Nggih, ngaten sambut. Sambutan waktunya. Nggih. Monggo tetap dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Allahumma ya Allah ya Salam ya Muhaimin ya Mu'min. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Latif. Allahumma ya Allah ya Wali ya Mujibas Sailin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbi ja'alna muqiminas shalah
wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Ramadan. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, baik yang masih menghadap-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah, kesehatan ya Allah, umur yang barokah, bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat ya Allah, agar kami bisa beribadah kepadamu ya Allah, meningkatkan keimanan kami ya Allah, meningkatkan ketakwaan kami ya Allah. Berikan kemampuan ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, agar bisa berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata darussalam ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkatan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.